Shalom jemaat yang terkasih, saya percaya ada sukacita dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya juga Mission in Action yang menjadi tema tahun 2022 bagi MCC menggairahkan kita untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan dan juga boleh menjadi berkat buat sesama. Hari ini kita akan mendengar kembali renungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan bacakan ayat 9 sampai dengan ayat 10 saja. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10 dikatakan begini, "Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar.'" Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari perikop ini berbicara tentang panggilan seorang anak yang Tuhan nyatakan. Yaitu apa? Memanggil seorang Samuel untuk menjadi apa? Menjadi nabinya, untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk menyuarakan kehendaknya, untuk mengembalikan bangsa Israel kepada apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu zaman kepemimpinan keimaman oleh Imam Eli, mendengar suara Tuhan dan juga melakukan perintah Tuhan itu menjadi sebuah hal yang tidak begitu terlihat. Sehingga apa? Antara bait Allah dengan kehidupan duniawi tidak begitu berbeda, artinya samar. Sehingga apa? Tuhan membutuhkan kebangkitan seorang yang bernama Samuel untuk menangkap suaranya dan juga untuk menyampaikan firman-Nya sehingga bangsa Israel, bangsa pilihan, boleh kembali kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan sebuah hal yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa kita juga dipanggil sebenarnya untuk melakukan hal yang sama. Artinya apa? Artinya sekarang dunia sibuk dengan berbagai macam berita-berita yang menakutkan, yang memprovokasi, yang mengintimidasi, bahkan juga hal-hal yang ke depan sudah terlalu banyak yang meramalkan. Wah, makin sulit, makin sukar. Memang Alkitab berkata demikian. Tetapi perlu ada kabar yang bisa membawa hati umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Pengharapan, kekuatan, iman, dan juga segala yang meneguhkan bersumber dari Tuhan itu datang kepada umat Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengambil peran ini? Yang pertama adalah kepekaan untuk mendengar. Milikilah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Melalui apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Kedekatan dengan Tuhan. Melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Melalui apa? Mari kita belajar untuk berdoa, bukan hanya meminta, tetapi mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menangkap suara Tuhan. Sehingga kita dapat menangkap firman-Nya. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita bisa berfokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Karena saya percaya bisa saja Tuhan mungkin tidak berbicara satu perikop atau 10 ayat atau 5 ayat. Mungkin dia berbicara hanya satu kata atau beberapa kalimat, bahkan mungkin hanya satu kalimat. Tetapi kalimat itu datang dari Tuhan, itu dahsyat dan luar biasa. Milikilah kepekaan untuk mendengar. Dan yang kedua adalah miliki kemauan untuk taat. Artinya apa? Taat menyampaikan, tetapi juga taat untuk melakukan jika firman itu bersangkut paut dengan kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya menyampaikan firman Tuhan dalam hidup kita, melalui kehidupan kita, supaya orang mengalami pertobatan, tetapi hidup kita pun juga boleh mengalami perubahan demi perubahan. Karena firman yang datang dalam hidup kita bukan hanya untuk orang di luar sana, tetapi juga pertama untuk diri kita sendiri. Sehingga kabar yang Tuhan ingin disampaikan kepada orang lain itu sudah kita hidupi di dalam hidup kita, dan kita mengabarkannya bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga melalui kesaksian hidup yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya biarlah panggilan Tuhan terhadap Samuel ini menjadi sebuah contoh untuk kami boleh mempersiapkan diri. Karena ketika suaramu sudah tidak terdengar, ketika
api lawatan Tuhan sudah mulai padam, ketika gereja atau bait Allah sudah mulai tidak mengumandangkan firman-Nya secara benar, maka Engkau Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang Kau pakai untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan di dalam gereja kami sendiri, di dalam pelayanan kami sendiri, dalam rumah tangga dan keluarga kami sendiri, kami boleh membawa suara-Mu, bukan hanya dalam pemberitaan, tetapi juga di dalam gaya hidup kami. Sehingga berita firman Tuhan yang kami bawa tidak tersandung oleh tingkah laku kami sendiri, tetapi sampai kepada orang lain, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi beserta dengan contoh atau teladannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus